Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Nah, di video kali ini saudara-saudara, kali ini kita bisa melihat pernyataan terbaru dari Bu Widya dengan khasnya, kritikan-kritikan dan sentilan-sentilan kerasnya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Lagi asik-asik bro, kita mau Ya, kerja ternyata saudara-saudara, baca komentar-komentar itu saya amati seringkali di yang namanya akun orang-orang yang suka komen ya, ternyata itu orang tuanya Mayang. Jadi Bunda hanya pesan buat Aisar, kalau Anda benar-benar tulus dengan yang namanya Puji yang menghidupi anak yatim, Anda harus hati-hati dengan tiga individu. Satu, pertama orang tuanya Vanessa, yaitu orang tua yang namanya Mayang. Karena saya dulu sampai sedih, tersayat-sayat hati saya jika ada kasus yang namanya Vanessa yang tidak pernah dibuka aibnya sama orang tua kandungnya sendiri, termasuk Mayangnya, orang tuanya, keluarga besarnya itu. Ya, jadi saya harap untuk Aisar kalau benar-benar cinta sama Puji, bukan hanya menjaganya di media sosial, verifikasi di media sosial, tapi pergaulan Anda harus verifikasi juga Aisar. Kenapa? Jauhi orang-orang yang memusuhi Puji. Pertama yaitu tadi Besan. Ya, Besan itu siapa? Yaitu Dodi, orang yang maruk dengan uang asuransi, ya, asuransi dan sebagainya. Itu dulu juga Mayang ya. Waktu pengajian yang namanya Vanessa, dia masuk kamar ambil barang, ya, itu. Ya, jadi tahulah mereka itu siapa. Ketiga, ada mantan dari yang namanya Puji, yaitu keluarga Torik. Hati-hati, termasuk Atta, ya. Kenapa saya bukan menghasut loh? Ini saya memperingatkan untuk Aisar saja. Aisar kalau mau verifikasi jangan hanya di media sosial atau menjaga fisik seorang Puji saja. Tapi musuhnya Puji itu yang terbesar itu adalah tiga itu tadi. Pernyataan dari Bu Widya, saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita masih membahas hal yang sangat penting, saudara-saudara. Dimana tentang Hasto Kristianto ya. Itu Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto membawa-bawa Bung Karno usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Harun Masiku. Menurut Ketua IM57 Plus Lakso Adindito, Hasto sedang berhalusinasi saat menyampaikan pandangan itu. Menurut saya, pernyataan Hasto Kristianto tidak perlu ditanggapi dengan serius, karena seakan sedang berhalusinasi. Publik di Indonesia sudah sangat maklum bahwa dari alasan penetapan tersangka pun sudah berbeda jauh, kata Lakso itu pada Jumat 27 Desember 2024. Hasto karena terkait kasus dugaan korupsi pengaturan kursi di DPR, sedangkan Bung Karno karena menentang penjajahan. Justru seharusnya menjadi inspirasi Hasto, bukan malah mempersamakan. Lanjut Lakso ya saudara-saudara. Kemudian Lakso mengungkit soal kasus suap oleh Harun Masiku terjadi pada tahun 2020. Saat itu terjadi operasi tangkap tangan OTT KPK, namun Harun Masiku sampai saat ini belum ditemukan. Sementara ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDIP Saiful Bahri telah menjadi tersangka, saudara-saudara. Soal demokrasi dan perlawanan terhadap pengusaha, soal demokrasi dan perlawanan terhadap penguasa, Hasto harus ingat bahwa pada fase OTT sampai dengan saat pecahnya PDIP dengan Joko Widodo,
Sekuat apa pengaruh yang dimainkan sehingga membuat bahkan penyelidik KPK yang melakukan OTT saat itu tidak dapat menjalankan fungsinya. Bahkan, penyidik yang akan melakukan penangkapan pun dipecat dari KPK. Bagi Lakso, ingatan publik tidaklah pendek. Baginya, kasus Hasto itu harus jadi peringatan kepada seluruh aktor politik. Janganlah melakukan intervensi negatif dalam kerja penegak hukum. Kekuasaan tidak ada yang abadi dan itulah mengapa penegakan hukum harus independen. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan tidak akan menyerah dengan bentuk intimidasi yang datang kepadanya. Ia menyatakan dirinya dan PDIP sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Kami tidak pernah akan menyerah, baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal. Sekalipun kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Kata Hasto ya, itu dalam video yang diterima pada Kamis 26 Desember 2024 ya saudara-saudara. Lalu Hasto mengutip Bung Karno yang mengatakan masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader tidak menyerah menyuarakan kebenaran. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita, untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, kata Hasto. Nah lalu saudara-saudara, Hasto meminta semua kader menjaga marwah partai dan Ketum Megawati Soekarno Putri dari berbagai upaya ingin merenggut marwah partai demi ambisi kekuasaan. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kita jaga marwah dari Ketum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan pertemuan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya yang terbaru ya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kita juga sudah membahas Hasto bawa-bawa Bung Karno usai jadi tersangka. Dan IM57 Plus mengatakan Hasto lagi halu. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih, jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.